Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, Keselamatan Pasien dan K3 yang beranggotakan Devi Sumaryani, Mariato Fitria, Nur Latifah, Risdawati, Sandra Barbara Magdalena, Sri Marlana, Susanti, dan Jaratul Jannah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hazard kimia bahan beracun. Yuk simak videonya. Apa sih hazard kimia itu? Jadi, hazard kimia atau bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif dan sensitif terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dengan sifatnya tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dalam jumlah kecil dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia apabila terserap dalam tubuh melalui pernapasan, tertelan, maupun kontak langsung dengan kulit. Bahan berbahaya dan beracun dapat didefinisikan sebagai bahan yang sifat atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan sekitar, kesehatan hidup manusia, serta makhluk lainnya. Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, mudah menyala atau terbakar. Yang ketiga, bersifat oksidator. Yang keempat, bersifat korosif. Yang kelima, beracun. Yang keenam, menyebabkan karsinogenik. Yang ketujuh, menyebabkan iritasi. Yang kedelapan, membahayakan lingkungan. Dan yang kesembilan adalah gas bertekanan. Nah, apa aja sih macam-macam dari bahan beracun itu? Yang pertama ada logam atau metaloid. Jenisnya antara lain Pb, yaitu TFL, PbCO3 yang dapat menyebabkan keracunan dan juga gangguan pada syaraf, ginjal, dan juga darah. Kemudian ada Hg atau senyawa-senyawa organik dan anorganik yang dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pada ginjal dan syaraf. Ada kadmium yang dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pada hati, ginjal, dan juga darah. Ada krom yang dapat menyebabkan kanker. Ada arsen yang dapat menyebabkan iritasi dan juga kanker. Dan terakhir ada fosfor yang dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, yang kedua ada bahan pelarut, jenisnya antara lain yang pertama ada hidrogen alifatik seperti bensin dan juga minyak tanah yang dapat menyebabkan pusing dan juga koma. Yang kedua ada hidrokarbon terhalogenasi seperti kloroform dan juga CCl4 yang dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pada hati maupun ginjal. Nah, yang ketiga ada alkohol, jenisnya seperti etanol maupun metanol yang dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan, koma, dan juga gangguan syaraf. Nah, yang terakhir itu ada hidrokarbon aromatik, yaitu benzena yang dapat menyebabkan keracunan dan juga gangguan pada syaraf pusat maupun leukemia. Gas-gas beracun ada yang namanya asfiksian biasa, itu dapat menyebabkan sesak napas, kekurangan oksigen, kemudian ada juga namanya asfiksian kimia, itu juga menyebabkan sesak napas. Asam sianida dapat menyebabkan pusing, asam sulfida dapat menyebabkan sesak napas, kejang hingga hilang kesadaran. Kemudian karbon monoksida dapat menyebabkan sesak napas, gangguan fungsi otot, jantung, syaraf, serta hilangnya kesadaran. Nitrogen oksida dapat menyebabkan sesak napas, iritasi, dan juga kematian. Karsinogen benzena dapat menyebabkan leukemia. Asbes juga dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pada paru-paru. Benzidin dapat menyebabkan gangguan pada kandung kemih. Kemudian ada yang namanya krom, dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pada paru-paru. Kemudian ada vinil klorida, dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pada hati, paru-paru, syaraf pusat, dan darah. Pestisida organoklorin, organofosfat menyebabkan pusing, kejang, hilang kesadaran, dan juga kematian.
Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas manajemen atau upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pemakaian alat perlindungan diri atau yang biasanya disebut dengan APD. Jadi penggunaan APD ini sudah merupakan ketentuan yang harus digunakan sebagai pelindung untuk meminimalisir dari hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan bagi pekerja sebelum bekerja yang dilakukan secara berkala dan juga khusus. Hal ini dilakukan sebagai dasar kesehatan awal pekerja dan juga untuk meningkatkan kondisi kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang dikenal dengan B3. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, kecelakaan berhubungan dengan listrik, kebakaran, ledakan, dan penyakit akibat kerja. Keempat yaitu pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional yang biasanya dikenal dengan SOP. Jadi kegiatan ini dilakukan sebagai standarisasi cara yang dilakukan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan pekerja menjadi lebih mandiri dan bergantung pada intervensi. 5 yaitu pencegahan dan pengendalian kebakaran dan bencana. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti kebakaran dan agar pengunjung, pekerja, pendamping pasien, dan juga keluarga menjadi lebih aman serta selamat dalam melakukan aktivitas di dalam rumah sakit. Keenam yaitu pengelolaan prasarana rumah sakit. Kegiatan ini dilakukan agar rumah sakit memiliki daftar dan kondisi prasarana rumah sakit sehingga mampu memberikan jaminan keselamatan terhadap seluruh aspek pekerja seperti pasien, pengunjung, pendamping pasien, dan juga keluarga. Salah satu gangguan kesehatan yang kurang mendapatkan perhatian di perusahaan adalah stres, karena bersifat abstrak. Stres dalam level rendah tidak terlalu mengancam, namun situasi stres yang sangat tinggi atau kontan dapat menimbulkan masalah serius, baik masalah kesehatan maupun keselamatan, diantaranya berupa penyakit kronik. Jika stres terjadi terus-menerus dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, gangguan tulang terutama tulang belakang, ekstremitas, dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Hal yang harus diperhatikan dalam penanganan bahan berbahaya dan beracun di rumah sakit bagi petugas kesehatan terutama perawat antara lain: yang pertama, mengenali jenis bahan yang akan digunakan atau disimpan. Kedua, membaca petunjuk yang tertera pada kemasan. Ketiga, letakkan bahan sesuai ketentuan. Yang keempat, menetapkan bahan pada ruang penyimpanan yang sesuai dengan petunjuk. Yang kelima, memperhatikan batas waktu pemakaian bahan yang disimpan. Yang keenam, tidak menyimpan bahan yang mudah bereaksi di lokasi yang sama. Yang ketujuh, jangan menyimpan bahan melebihi pandangan mata. Yang kedelapan, pastikan kerja aman sesuai prosedur dalam pengambilan dan penempatan bahan. Hindari terjadinya tumpahan atau bocoran. Yang kesembilan, laporkan segera bila terjadi kebocoran bahan kimia atau gas. Dan yang kesepuluh, laporkan setiap kejadian atau kemungkinan kejadian yang menimbulkan bahaya atau kecelakaan atau nyaris celaka melalui formulir yang telah disediakan dan alur yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang kita ambil yaitu hazard kimia atau bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif dan sensitif terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dengan sifatnya tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya. Prinsip utama dalam menangani bahan-bahan beracun tersebut adalah mendapati informasi sebanyak mungkin lebih dahulu sebelum menanganinya. Tidaklah mungkin dapat mengenal cara penanganan dari semua jenis bahan kimia. Bukan saja tidak praktis, tetapi masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Informasi ini diperlukan bagi petugas kesehatan, termasuk perawat. Misalnya saja ketika perawat masuk ke ruangan radiologi yang terdapat radiasi di dalamnya. Sekian penjelasan materi hazard kimia bahan racun dari kami. Salah hilap, mohon maaf. Semoga bermanfaat.